Kids, sudah weekend saja ya. Nah, untuk menemani weekend, Great Kids akan ajak kalian untuk melihat produksi roti artisanal sourdough. Makanan sehat kini sudah semakin berkembang di masyarakat luas. Produk makanan rendah gula, rendah karbohidrat, tanpa zat kimia, dan no gluten semakin banyak dicari. Gak hanya itu Kids, produk roti artisanal juga ikut ramai diburu karena dinilai lebih sehat dibandingkan roti pada umumnya. Di Indonesia, peminat roti jenis ini sudah ada sejak tahun 2010. Nah, seperti apa dan bagaimana cara membuat roti artisanal ini ya? Yuk kita ngobrol bareng Kak Dewi, seorang artisan roti. Kita juga belajar membuat roti artisanal sourdough. Kita mulai dengan membuat adonan starter. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Mas Bendo, aku mau nunjukin sekarang gimana feeding sourdough-nya. Oke. Feeding itu artinya dikasih makan gitu loh. Jadi dia perlu makan karena dia makhluk hidup nih. Kita ambil, ini sebagian, saya punya 2 sourdough. Ini agak cair. Ini kalau bahasa umumnya apa sih sebenarnya, kayak pengganti ragi atau apa sih? Ragi alami. Ragi alami ya. Nah, ini dia. Jadi konsistensinya cuma tepung, air, udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi kita ngambil dia bisa berkembang biak ini dari bakteri alami. Gitu. Tapi ngambil bakterinya yang baik, bukan bakteri yang jahat. Protein tinggi dalam tepung dibutuhkan untuk membangun rangka roti. Kita membutuhkan minimal kandungan protein 13-14%. Selain tepung terigu, tepung rye juga digunakan dalam resep ini sebagai sumber serat. Sourdough starter yang sudah dibuat kemudian disimpan dalam wadah tertutup selama 4-5 jam. Proses inilah yang menuntun bangsa Mesir menemukan bahan pengembang alami sekitar 3000 sebelum Masehi. Campuran air dan tepung merupakan wadah yang tepat bagi mikroorganisme seperti bakteri, probiotik, dan lactobacillus untuk hidup dan berkembang biak. Bakteri probiotik merespon pati dalam tepung dengan menciptakan zat alkohol, sedangkan lactobacillus menciptakan asam laktat sehingga adonan nantinya akan mempunyai sedikit rasa asam yang unik. Nah, balik lagi ke Kak Dewi nih. Setelah adonan starter dibuat, sekarang kita membuat adonan bagel. Roti jenis ini berasal dari Amerika Serikat. Aku boleh nimbang ya? Tetap ditimbang, semua ditimbang, nggak pakai nggak. Ini kita ambil 150. 150 gram. Ini 80 hydration. Nah, ini kandungan airnya ya? Kandungan airnya. Kandungan airnya atau hydrationnya berapa? 80. 80 ya. Oke, ini masuk. Aku tambahin gula sedikit aja untuk rasa. Setelah itu, masukkan adonan bagel ke dalam mixer dan aduk dengan kecepatan rendah. Lalu, tambahkan garam laut kasar dan tambahkan air. Aduk kembali dengan kecepatan tinggi. Setelah tercampur, masukkan minyak zaitun dan aduk kembali hingga merata. Nah, kalau adonan sudah tercampur, kita bisa mengangkatnya dan uleni adonan hingga kalis. Kalau sudah kalis, istirahatkan adonan selama 2 jam. Nah, sambil menunggu adonan siap, sekarang kita membuat adonan focaccia, jenis adonan asal Italia yang menjadi cikal bakal pizza modern. Caranya, masukkan tepung terigu protein tinggi, tepung rye, tepung whole wheat dalam mixer. Lalu tambahkan sourdough starter, kemudian aduk menggunakan mixer dengan kecepatan sedang. Setelah rata, tambahkan air, aduk lagi, tambahkan garam laut kasar, dan aduk lagi hingga merata. Setelah itu, taruh adonan ke dalam kontainer dan diamkan selama 30 menit. Ambil adonan dan lakukan stretch and fold, baru diamkan kembali selama 30 menit. Setelah 30 menit, bagi adonan menjadi 6 bagian, lalu istirahatkan kembali selama 30 menit. Nah, setelah kita lihat ada gelembung-gelembung di adonannya, menunjukkan kalau fermentasi focaccia kita sudah hampir jadi. Tapi nggak hanya sampai di situ Kids. Setelah itu, kita harus melakukan stretch and fold, lalu diamkan adonan lagi selama 30 menit. Sambil menunggu, kita membentuk adonan bagel yang tadi didiamkan seperti donat. Lalu, adonan bagel direbus selama 2 detik setiap sisinya. Setelah direbus, taburkan dengan biji wijen dan masukkan ke dalam oven dan panggang sekitar 26 menit dengan suhu 220 derajat Celcius. Setelah itu, roti siap kita pakaikan topping sesuai selera kita. Berbeda dengan roti pada umumnya yang lembut, roti satu ini juga memiliki tekstur yang crunchy. Siapa yang tertarik mencoba nih? Nah, setelah 30 menit, adonan focaccia sudah siap. Kita tinggal menambahkan topping irisan bawang bombay, garam, dan lada hitam sebagai toppingnya. Kemudian, panggang selama 26-30 menit.
dengan suhu 220 derajat Celcius untuk api bawah dan 170 derajat Celcius untuk api atas. Setelah matang, focaccia siap dinikmati. Berbeda dengan bagel yang teksturnya keras dan crunchy, focaccia memiliki tekstur yang lembut dan karena garam, black pepper dan bawang bombay diletakkan di atas, jadi rasanya masih sangat terasa. Nah kids, itulah proses pembuatan artisanal bagel dan focaccia. Tapi makanan artisanal bukan cuma itu aja loh. Minggu depan Great Kids akan menunjukkan beberapa menu artisanal yang juga gak kalah enak. Jadi sampai jumpa minggu depan ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!